Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Hukum antara lain berfungsi untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, setiap negara memiliki seperangkat aturan dan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan warganya. Namun itu pun belum cukup. Perlu ada aparatus pengawas sekaligus penegak hukumnya. Tugas itulah yang antara lain dibebankan kepada para hakim, jaksa, serta polisi. Tugas mulia itu dibebankan ke pundak mereka, namun dalam pelaksanaannya sudah 77 tahun negara ini berdiri, hal itu masih jauh panggang dari api. Masih maraknya korupsi dan tindakan kriminal mencerminkan hukum belum ditaati sepenuhnya. Ironisnya, aparat yang seharusnya menegakkan hukum terkadang malah ikut menginjak-injaknya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siang ini Kamis 18 Agustus 2022 dengan tema Membersihkan Sapu Kotor bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di Studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat ya Bang? Sehat. Kita kemarin 77 tahun sudah berdiri, Republik Merdeka. Sudah merdeka negara kita. Dan pertanyaan besar kita adalah, apakah negara Indonesia ini memang benar-benar negara hukum seperti yang ditulis, atau negara kekuasaan? Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan lihat dulu Bang Elma dan pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan lebih oleh media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini yang membahas mengenai baju adat yang dikenakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada peringatan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia kemarin. Bajunya adalah baju adat Dolomani. Dolomani memberikan inspirasi. Ini adalah baju adat dari daerah Buton, Sulawesi Tenggara. Ini kalau disebutkan sebetulnya baju adat yang sering dipakai oleh raja-raja ya. Bagaimana Bang Aman? Iya, jujur aja kita harus mengakui ya. Dari semua presiden yang sudah pernah menjabat di Indonesia, mulai dari Bung Karno sampai Pak Jokowi, harus kita akui hanya Pak Jokowi yang sering dan bahkan wajib kelihatannya setiap acara-acara kebesaran nasional, terutama hari ulang tahun kemerdekaan, menggunakan baju khas daerah. Dan itu kita lihat karena presiden sering menggunakan itu, maka kalau kita lihat seperti peserta upacara di istana kemarin pun seluruhnya menggunakan baju adat. Masing-masing ya? Masing-masing. Iya kan? Masing-masing. Suka-suka dia. Betul. Nah, jadi ini menandakan memang ya presiden ini mau mengatakan bahwa kita ini memang Bhinneka Tunggal Ika. Kaya akan keberagaman budaya ya. Kaya akan kebudayaan. Kenapa kita nggak syukuri? Nah ini sebetulnya, dan jujur kita katakan semua bergembira ria dan senang. Dan kan tidak ada sebenarnya kewajiban. Toh juga para diplomat menggunakan jas saja kan nggak masalah kan. Betul. Dan kalau kita melihat ini kan sebetulnya ini sekali lagi menegaskan bahwa pemimpin memang harus melakukan dulu apa yang diujarkannya. Kalau kita lihat ketika presiden menggunakan berbagai baju adat, akhirnya Bang, daerah-daerah yang baju adatnya dipakai oleh presiden itu jadi dikenal juga oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan bangga tentunya. Saya pun sebagai orang dari daerah Simalungun, ketika ibu negara pernah menggunakan baju Simalungun bulang, wah, bangga sekali ya. Saya bangga sekali. Dan seluruh kampung saya bangga juga. Terima kasih. Salut buat
Oke. Jokowi. Ya, memang itu yang akhirnya kita harus juga boleh tiru ya. Baik, kita tinggalkan berita itu. Kita ke berita selanjutnya kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Sambo bisa terjerat kasus suap. Ini dari kasus terbunuhnya Brigadir J. Dan dikatakan bahwa ada dugaan Irjen FS itu menyuap atau mencoba menyuap beberapa orang. Tapi kalau penyuapan ini belum terjadi, Bang Elman, apakah bisa dijerat juga, Bang? Ya, sudah ada niat kan? Sudah ada niat. Dan niat itu kan kalau benar apa yang terjadi terhadap LPSK, kita kan mengutip aja nih kan? Iya, betul. Bahwa ada 2 buah amplop ya? Iya. Ya kan gitu kan? Yang mau diserahkan. Mau diserahkan kepada LPSK. Soal kebenarannya kita nggak tahu nih kan? Betul. Tapi paling tidak itulah berita yang kita baca, kita dengarkan gitu kan. Lalu dikembalikan kan gitu kan. Yeah. Ini kan sebetulnya kan kalau dalam perbuatan pidana, sebetulnya niat itu sudah mulai memenuhi unsur kan gitu. Oh, oke. Jadi ya harapan kita sih suara-suara yang disampaikan oleh para penegak hukum, pengacara terutama ya. Ini kan pengacara ini kan penegak hukum. Betul. Ya, mestinya jangan dianggap sepi gitu ya. Iya. Terutama sebetulnya PPATK sebetulnya. PPATK harus mengusut transaksi ya. Harus berperan aktif. Nah, kita kan tidak tahu benar atau tidak ini kan. Iya. Nah, kalau nggak benar, memang harus dikatakan tidak benar. Betul. Kasihan juga Pak Sambo kan. Iya, tapi kalau benar? Ya kalau benar, memang tidak semua warga negara sama di depan hukum kan gitu kan. Oke. Jadi ada apa? Jadi ini sederhana kok ini. Lagi-lagi persoalan-persoalan ini sebenarnya sederhana, tidak ruwet. Asal ada kemauan untuk menegakkan. Dan ada tindakan kan gitu kan. Oke, menegakkan hukum itu nanti akan kita bicarakan lebih jauh di editorial. Kita berpindah dulu ke berita selanjutnya dari halaman 3 dari kolom pemilu 2024. Jangan ada politik identitas di 2024. Ini mengacu kepada apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada saat menyampaikan pidato kenegaraan ya, yang dikatakan pada 16 Agustus yang lalu. Ini artinya kalau masih ada Bang Elman yang menggunakan politik identitas di 2024, artinya memang tidak mau mendengar. Kalau menggunakan istilah yang dulu suka dipakai, kopeh begitu, keras kepala, atau memang punya niat jahat kepada bangsa ini, Bang? Bagaimana Bang Elman? Ya, sebetulnya kan bisa kita katakan ada niat jahat kan. Karena di negara seperti Indonesia yang heterogen ya, kita aja sudah mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Agama misalnya, banyak. Suku itu ribuan kan gitu kan. Betul. Nah, pulau 17.000 kan gitu kan. Jadi itu aja menggambarkan kebinekaan, keragaman. Nah, oleh karena itu memang politik identitas itu kan sebetulnya sudah harus dikubur kan. Jadi jangan terulang lagi seperti beberapa waktu yang lalu kan gitu. Betul. Ketika ada pemilihan kepala daerah. Jangan terulang. Jadi harapan kita berkontestasilah dengan tetap mengedepankan NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan demi tegaknya kedaulatan bangsa ini kan gitu. Kita harap para politisi terutama untuk tahun 2024 nanti benar-benar menjadi negarawan. Jadi gini, itu kan gini misalnya. Iya Bang. Harapan kita kalau masih ada partai politik atau katakanlah nanti misalnya calon presiden wakil presiden yang masih menggunakan politik identitas, kita mohon kepada rakyat jangan pilih. Oke. Singkat, jelas, dan padat. Kita ke editorial pada hari ini diberi tajuk membersihkan sapu kotor. Nah, ini waktu saya membaca judul ini, Bang Elman, saya berpikir, saya melihat kalau di rumah sapu saya kotor, saya akan coba bersihkan. Tapi kalau ternyata masih kotor juga, tidak bisa lagi dibersihkan, saya akan beli sapu baru.
Pertanyaannya adalah kalau ini terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, ke lembaga-lembaganya, apakah kemudian kita masih bisa membersihkan sapu dengan menggunakan cara-cara membersihkan petugasnya, penegaknya, atau memang benar-benar harus beli sapu baru, Bang? Sebetulnya sempat juga ada pikiran-pikiran yang liar di saya lah terutama ya, masyarakat pula kan gitu kan. Karena tadi seperti Bung Leo katakan, sapu sudah semuanya kotor, tidak bisa dibersihkan lagi dibersihkan. Memang mungkin ke depan ada bagusnya sapunya kita import. Karena sapu-sapu yang ada di tanah air ini, di Indonesia ini, yang mestinya digunakan membersihkan, katakanlah, kotoran-kotoran, kejahatan, pelanggaran hukum, kejahatan demi penegakan hukum ini, karena mereka juga kita nggak percaya lagi, ya memang bagus juga kita impor dulu sapu-sapu ini, sekian lama gitu ya, karena memang ini 77 tahun Indonesia merdeka, mestinya hari ini kita tidak bicara lagi tentang pentingnya penegakan hukum. Sudah harusnya berjalan penegakan hukum itu dengan baik. Kita lihat di negara-negara yang lebih dahulu merdeka dari Indonesia, mereka tidak memerlukan 77 tahun untuk meluruskan penegakan hukum yang jujur, adil, dan memang untuk membuat negara itu lebih makmur dan sejahtera, kan begitu kan. Masalahnya Bang, kalau kita harus mengimpor, katakanlah begitu, sapu itu kan aturan kan tidak membolehkan itu satu. Lalu yang kedua, kalau saya berpikir Bang, jangan-jangan kalau misalnya dibolehkan mengimpor sapu, jangan-jangan begitu sapu impor itu masuk, dia jadi ikut kotor juga karena sapu-sapu kotor yang lain masih banyak. Tapi itu akan kita bahas Bang Elman. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 18 Agustus 2022, membersihkan sapu kotor. Membersihkan sapu kotor. Hukum antara lain berfungsi untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, setiap negara memiliki seperangkat aturan dan perundangan untuk mengatur kehidupan warganya. Tetapi itu pun belum cukup. Perlu ada aparatus pengawas sekaligus penegak hukumnya. Tugas itulah yang antara lain dibebankan kepada para hakim, jaksa, serta polisi. Tugas mulai itu dibebankan ke pundak mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, sudah 77 tahun negara ini berdiri. Hal itu masih jauh panggang dari api. Masih maraknya korupsi dan tindakan kriminal mencerminkan hukum belum ditaati sepenuhnya. Ironisnya, aparat yang seharusnya menegakkan hukum kadang malah ikut menginjak-injaknya. Contoh paling anyar adalah kasus polisi tembak polisi yang penuh rekayasa. Bayangkan, puluhan polisi dari yang pangkatnya rendah hingga tinggi diduga ikut terlibat dalam sandiwara rekayasa ini. Kita pun kiranya bisa memaklumi jika pada pidato kenegaraannya Selasa 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu, kendati tidak menyinggung secara spesifik kasus tertentu. Apa yang disampaikan Presiden dapat menjadi alarm bagi siapapun agar tidak mempermainkan hukum. Jokowi menyebut keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman serta rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Ia juga meminta Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak dan bekerja dalam memberantas korupsi. Persoalan rasuah memang merupakan salah satu penyakit utama yang menggerogoti negeri ini. Itu hampir terjadi di segala bidang dan tingkatan. Data Lembaga Transparansi Internasional menyebut indeks persepsi korupsi Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara. Skornya hanya meningkat 1 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya. Itu artinya kita memang perlu bekerja lebih keras lagi.
Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun KPK melakukan bersih-bersih. Apalagi mereka merupakan ujung tombak. Jangan biarkan para mafia atau maklar kasus bergentayangan di institusi-institusi tersebut, karena itu akan merusak upaya penegakan hukum. Langkah penegakan hukum amatlah penting, karena faktanya ia memang belum mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, baik kriminal maupun korupsi. Lebih mengkhawatirkan lagi, aparat yang seharusnya menegakkan hukum malah terlibat kasus kriminal maupun korupsi. Dalam kasus polisi tembak polisi misalnya, aparat bahkan ikut menghalang-halangi proses penegakan hukum, obstruction of justice. Indonesia membutuhkan aparat penegak hukum bersih, karena untuk menyapu lantai yang kotor tidak mungkin dengan sapu yang dekil. Oleh karena itu, pembersihan di lingkup internal lembaga penegak hukum menjadi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi itu meningkat. Bagaimana mereka mau mematuhi hukum jika aparatnya malah ikut-ikutan melanggar? Tanpa tegaknya rule of law, jangan harap kesejahteraan dan keadilan yang dicita-citakan para pendiri bangsa di awal kemerdekaan dapat terwujud. Sudah saatnya negeri ini bebas dari aparat korup. Jangan biarkan institusi penegak hukum malah jadi sarang mafia. Kita butuh para pendekar penegak hukum yang betul-betul steril dari segala persoalan hukum. Hukum harus menjadi aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Itulah hakikat negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Kita berharap, sungguh berharap, mereka yang menjadi aparat penegak hukum adalah orang-orang yang punya integritas, kompetensi, jiwa kepemimpinan, dan kematangan. Kita tidak ingin di dalam lembaga yang berkhidmat mewujudkan rule of law diisi oleh mereka yang sok jagoan dan mengoyak-ngoyak hukum. Pembenahan ini mungkin harus terus dilakukan sejak masa seleksi hingga jenjang-jenjang berikutnya. Jangan pernah lelah untuk membersihkan sapu yang kotor, karena ia mungkin telah ikut tercemar debu yang dibersihkannya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pada pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kalau bicara penegakan hukum, terutama di hari-hari belakangan ini saat kita masih melihat ada satu kasus besar kalau saya meyakini di tubuh Polri, akhirnya kan kita jadi bertanya-tanya apakah harapan kita bahwa penegakan hukum itu semakin baik, semakin jelas, semakin pasti, itu benar-benar bisa terwujud melihat kasus yang terakhir. Apapun motif dibaliknya, itu kan menjadi sesuatu yang harusnya tidak mungkin terjadi, tapi terjadi juga. Pertanyaannya, kita masih bisa berharap tidak Bang, kepada lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia? Ya, mau tidak mau Bung Leo, kita harus tetap berharap. Harus tetap berharap? Harus tetap berharap. Sekecil apapun harapan itu, kita harus berharap. Karena kalau, katakanlah ya, kalau penegakan hukum di kepolisian ini hancur, maka negara ini pun akan hancur, dan ini akan menyangkut juga kinerja presiden. Jadi kalau kinerja polisi ini berantakan, tidak mampu menegakkan hukum, bahkan hukum itu dimangsa oleh mereka untuk kepentingan mereka, nah itu akan membuat kinerja presiden itu akan jauh dan pasti tidak dipercayakan. Lama-lama negara ini bisa berantakan. Bisa jadi negara gagal? Negara gagal. Karena apa? Salah satu banyak negara yang gagal di dunia ini karena memang pertama, penegakan hukum dalam korupsi tidak sukses. Banyak yang gagal. Negara gagal umumnya adalah negara-negara korup, begitu ya Bang? Negara gagal itu umumnya negara korup. Nah, oleh karena itu memang sangat diperlukan lembaga penegak hukum, kepolisian,
kejaksaan, KPK, termasuk para hakim. Mereka-mereka ini mestinya harus dikelola oleh orang-orang yang betul-betul jujur dan memang terpercaya dan mau mengabdi untuk negara. Apabila moralitas mereka rendah, itulah yang menyebabkan penegakan hukum itu pasti akan lemah. Pertanyaannya Bang, kalau kita melakukan refleksi, 77 tahun negara ini sudah ada, tapi kan di tahun ini saja, kalau kita batasi tahun ini saja, korupsi itu masih terus terjadi Bang. Tangkap tangan kepala daerah, pimpinan-pimpinan lembaga negara yang lain, itu terus terjadi. Lalu kalau kita melihat masalah di peradilan, itu kepercayaan masyarakat menurut berbagai survei rendah terhadap bagaimana penegakan hukum itu di lembaga peradilan. Terakhir, mungkin kalau saya bisa katakan gongnya adalah kejadian kasus yang ada di kepolisian sekarang, yang saya tidak sebut pun apa itu kasusnya, semua orang Indonesia tahu maksudnya adalah kasus itu. Akhirnya Bang, dengan fakta-fakta ini, apakah kita masih bisa berharap bahwa sapu itu bisa dibersihkan? Atau jangan-jangan tadi yang kata Bang Elman di awal, kita memang benar-benar harus mengimpor sapu itu Bang, walaupun saya tidak tahu apakah itu diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan apa tidak. Bagaimana Bang? Ya, betulnya kan gini, inilah sebetulnya pertaruhan besar buat Kapolri sekarang ini kan. Buat Kapolri. Dan buat aparat pemerintah secara keseluruhan ya. Betul. Tapi tentu garda terdepan adalah Kapolri. Karena ini kasus di kepolisian. Karena kasus ini kan tentu ini kan kasus Duren 3 ini kan gitu kan. Nah, memang ya jujur aja, semua orang terbelalak. Kok bisa gitu kan? Kok bisa terjadi? Kok bisa terjadi di lingkungan benteng penjaga etika di kepolisian, justru melanggar etika kan gitu kan? Melanggar etika dan mungkin melanggar pidana juga ya Bang ya? Melanggar pidana. Nah, itu sebabnya kasus ini, kasus Duren 3 ini yang menewaskan Brigadir Joshua ini, memang nggak boleh nanggung penyelesaiannya. Kapolri harus betul-betul mencari tahu sampai detail siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini. Dan tidak boleh ada ampun sedikit pun. Walaupun kalau misalnya benar, kan ada banyak sinyalemen selentingan bahwa ini melibatkan banyak sekali personel Bang. Yang sudah diperiksa saja kan sudah berapa? 50-an, 60-an petugas. Itu kan bahaya juga Bang kalau kemudian harus misalnya dibersihkan. Kapolri kan pernah bilang, kalau memang memulai membusuk, saya akan potong kepalanya katanya. Ini ada berapa kepala yang nanti kemudian harus dipotong Bang? Begini Leo, sekarang ini kan dengan munculnya kasus ini, kan muncul juga ada suara-suara miring di bawah kan. Ada bagusnya, ada restrukturisasi Polri, organisasi kan gitu. Nah ini kan kita kan tidak ingin itu kan. Karena toh juga ini kan kesepakatan kita waktu itu polisi menjadi mandiri kan gitu kan. Betul. Nah kalau itu dikembalikan lagi kan berarti kan kita langkah mundur. Setback ya. Nah oleh karena itu supaya tuntutan ini tidak terjadi, maka kepolisian tidak boleh ragu melakukan restrukturisasi di bidang personil. Bersih-bersih diri. Bersih-bersih diri. Kalau sekarang kan lebih dari 400.000 kan polisi kan. Katakanlah kalau sampai 500 orang harus dibersihkan dari kasus ini. Loh kenapa tidak kan gitu kan? Tidak apa-apa itu Bang. Itu kan menurut saya sih pengorbanan besar itu. Itu jauh lebih bagus untuk bersihnya organisasi dan semua anggota polisi ini mampu menegakkan hukum. Jadi tidak lagi ada campuran kan gitu kan. Jadi anggota-anggota yang memang mau banyak, sedikit, ya kecil keterlibatan, memang harus segera disisihkan dulu. Baik.
Bang Elman dan pemirsa, kita akan coba bertanya. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Ya, Pak Jamin. Apa kabar? Kemarin kita baru merayakan usia Indonesia yang ke-77, tapi pertanyaan besar kita kepada penegakan hukum termasuk terakhir karena ada kasus di kepolisian, membuat kita jadi berpikir apakah kita bisa membersihkan sapu kotor. Itu topik editorial. Pertanyaannya sebagai pakar hukum pidana, Pak Jamin, melihat kasus di Duren 3 ini, apakah Anda yakin bahwa kasus ini akan dibuka seterang-terangnya dan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri? Bagaimana Pak Jamin? Ya, pertama saya yakin ya kasus ini akan diungkap dengan seterang-terangnya sampai ke akar-akarnya. Itu kan komitmen dari Pak Presiden untuk bisa membuka ini secara jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi, secara transparan. Itu yang pertama. Yang kedua, institusi Polri ini kurang pengawasan eksternal. Jadi Anda mengetahui sekarang ada Propam, Irwasum, tapi itu seperti ibarat kata jeruk makan jeruk gitu istilahnya ya. Sama-sama institusi di antara mereka yang mengawasi. Bukankah sudah ada Kompolnas, Pak Jamin, yang mengawasi juga Polri dari luar? Ya, ada perubahan struktur di Kompolnas, di mana Kompolnas itu sekarang ex officio masuk Menteri Hukum dan HAM, ex officio masuk juga di situ Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau kita mau hitung-hitung, itu orang dalam 50-50 dengan orang luar begitu loh. Jadi agak sulit bagi mereka untuk bisa secara independen karena ada banyak unsur-unsur pemerintahan di dalamnya. Justru yang ideal sebenarnya untuk kode etik KEP itu ya, Komite Pemeriksa Kode Etik Kepolisian, harusnya dibuat secara eksternal yang terdiri dari bukan orang Polri atau pensiunan Polri. Jadi ada independensi dalam untuk tidak ada hubungan emosional keterikatan langsung gitu, tapi secara profesional. Pak Jamin, kalau ada orang yang mengatakan nih bahwa ini artinya kasus terakhir, artinya Polri itu belum bisa mandiri, belum bisa dipercaya. Kembalikan lagi ke tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti zaman dulu, bergabung supaya kemudian bisa diawasi. Anda setuju atau menolak ya Pak Jamin? Dalam konsep negara ini sebenarnya ini sudah baik ya. Cuma tinggal bagaimana pengawasannya saja, ya secara eksternal. Iya. Nah jadi ada lembaga di luar dari kepolisian itu sendiri yang independen begitu dan mempunyai tanggung jawab penuh dan diberi hak untuk memberikan sanksi ya. Jadi bukan hanya melaporkan kepada presiden, melaporkan Kementerian Hukum dan HAM, bukan. Mereka punya hak memberikan sanksi bahkan pemecatan ya. Jadi bukan seperti usulan untuk dilakukan pemecatan. Kalau usulan itu kelihatannya agak sulit ya, karena usulan bisa diterima, bisa ditolak begitu. Kalau cuma sekedar mengusulkan begitu. Pak Jamin, ini kan kasus terakhir ini kan melibatkan perwira tinggi ya. Dan logikanya harapan kita semua yang kita percaya adalah bahwa sampai di level perwira tinggi harusnya orang-orang yang punya integritas sangat tinggi, punya pemahaman hukum yang sangat baik, pengendalian diri yang sangat baik, menjadi contoh penegakan hukum, tapi ternyata terjadi juga. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa percaya kepada perwira-perwira yang lain yang masih berusaha menegakkan hukum dengan baik, bukan hanya di Polri tentunya, tapi juga petinggi-petinggi KPK dan lembaga penegakan hukum yang lain. Kita masih bisa percaya tidak Pak Jamin? Pertama ya kita lihat dalam merit and assessment untuk peningkatan dari kombes ke perwira ya. Jadi kalau kita lihat, kalau bintang-bintang ini kan politis. Jadi untuk mendapatkan kedudukan itu, ya tentu mereka punya hubungan politis dengan para pemimpin-pemimpin itu. Nah jadi harusnya
saya kira berdasarkan prestasi yang benar-benar diwujudkan dalam suatu bentuk yang bisa dinilai, ya. Bahkan ada isu, ya tapi ini agak berat juga ya, apakah seorang untuk menjadi perwira itu, bintang itu harus fit and proper test oleh DPR begitu. Tapi nanti larinya ke DPR lagi kan begitu, sebagai perwakilan rakyat untuk mendapatkan bintang-bintang itu. Tapi saya kira itu terlalu berlebihan usul-usulan itu ya. Saya kira tetap ada di pimpinan tertinggi, yaitu Pak Presiden kita, tapi benar-benar harus berdasarkan kinerja, bukan karena ini gerbongnya A, gerbong B, gerbong C, lalu dia cepat begitu loh. Dan banyak ketersinggungan kira-kira dari setiap angkatan-angkatan itu begitu. Baik. Kita harap supaya sapu yang menyapu kotoran-kotoran kejahatan ini bisa benar-benar bersih ya. Pak Jamin Ginting, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Jamin. Apakah, Bang Elman, pengawas tadi yang dikatakan Pak Jamin itu memang harus diadakan lagi dari luar supaya kemudian tidak ada rasa sungkan, benar-benar bisa objektif? Atau sebenarnya pengawas-pengawas Polri yang ada saat ini sebenarnya itu saja yang diberdayakan? Bagaimana, Bang? Nggak, memang sebetulnya ya, Bung Leo ya, ada sedikit aneh sebetulnya keberadaan divisi Propam ini. Ini kan menginduk ke Kapolri langsung ini kan. Betul. Nah, padahal yang dia awasi kan sesama polisi. Bintang 3. Jadi sebetulnya supaya tidak rancu, mungkin ke depan boleh juga dipikirkan kenapa Propam ini tidak dilebur di bawah Irwasum kan gitu kan. Kan ada inspektorat kan, namanya Irwasum kan. Jadi seperti redundant begitu ya? Redundant. Ada tugas. Nah kan sudah ada Irwasum. Iya. Kan gitu. Iya. Kok perlu untuk apa lagi ada divisi Propam? Kenapa misalnya divisi Propam itu bagian daripada pengawasan umum. Pengawasan di bawah Irwasum kan. Iya. Sehingga tidak ada katakanlah polisi negara dalam negara seperti itu. Jadi maksud saya mungkin bagus dengan kejadian ini coba dipikirkan bagaimana Kadif Propam ini ke depan dilebur di dalam organisasi Irwasum. Baik, kita harus jeda dahulu Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saatnya sekarang adalah mendengarkan suara dari pemirsa Metro TV ya Bang Elman. Kita akan coba dengarkan dulu pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi. Halo Pak Ihwan. Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak Ihwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Orang yang berpikirnya sehat, sudah jelas itu. Bagaimana mungkin sapu kotor bisa membersihkan lantai yang akan dibersihkan. Nah ini menyangkut law enforcement dan man behind the gun. Jadi ini menyangkut bagaimana hukum itu diaktualisasikan dan ada yang mengaktualisasikan, yaitu penegak hukum. Nah kalau sudah masuk ke dunia itu, selalu das sollen dan das sein. Antara seharusnya dan nyatanya. Tetapi kita seringkali terjebak oleh casing kalau HP itu. Jadi hukum positif selalu dikedepankan, ini negara hukum dan sebagainya. Sedangkan mereka ini berbuatnya itu memisahkan antara legalitas dengan moralitas. Nggak bisa itu akan tegak itu. Nah, jadi penegaknya itu secara konstitusional jelas polisi, jaksa, hakim. Lalu di situ ada di belakang itu. Lalu yang membacking hukum untuk bagaimana benar salahnya. Nah, dalam hal ini kita selalu terjebak oleh prinsip dan tidak prinsip. Yang prinsip itu jelas, itu adalah ideologi negara, konstitusi, eksistensi negara dan pembangunan nasional. Tapi kita sering terjebak
like dislike, prejudice, negative interpretation, kemudian dogmatic eksklusif ekstrem ikut kelompok-kelompok yang mati seperti itu. Itu yang sering kita hadapi. Ya, nah, oleh sebab itulah, maka saya hanya mengingatkan saja bahwa semua tindakan hukum itu ya selalu berdiri di atas ideologi dan konstitusi. Untuk itulah saya cuma mengingatkan saja. Ingat, kita sedang nyimpang dari ideologi negara dan konstitusi negara. Kalau ingin tahu bisa didiskusikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eman. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Iya, membersihkan sapu kotor. Divisi Propam itu adalah sapunya sebenarnya. Jadi sapunya itu harus dipakai udah kotor, dibelinya itu udah kotor gitu loh. Jadi menurut saya kan ada divisi Propam, ada Irwasum, ada Kompolnas. Kalau semuanya kotor itu jangan dibersihkan, buang aja udah gitu loh. Maaf itu yang kalau perlu kita naturalisasi atau potong satu generasi gitu loh. Jangan biarkan sapu itu terlalu lama membersihkan tempat yang kotor, sebaiknya sering-sering diganti. Bila ada puluhan polisi terlibat dalam kasus Sambo itu maksudnya sama-sama bohong gitu. Menurut saya itu bukan tidak profesional, bukan bodoh. Tapi bisa jadi balas budi. Memang satu geng, bisa tunduk pada pimpinan, atau ada fulus di situ. Jadi tidak usah terlalu menjaga nama baik institusi dengan mengatakan tidak profesional. Karena mereka masuk berkarir sampai perwira itu sudah melalui tes keprofesionalan masing-masing kan. Jadi terapkanlah equality before the law. Dan terapkan kalau perlu pembuktian terbalik. Bintang 2 punya kekayaan yang luar biasa, itu harus diterapkan pembuktian terbalik. Hukum koruptor dan hukuman berat. Sikap jiwa korsa itu harus dikaji ulang. Terakhir nih Bung Leo, tolong sebelum seseorang itu didudukkan di satu posisi, harus benar-benar bersih dari mental bobrok, dari kemarukan, dan juga yang tak kalah penting dari LGBT. Orang-orang LGBT ini bahaya juga. Mudah-mudahan gempa hoak, gempa perusakan TKP dapat diminimalisir. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro Waalaikumsalam TV. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, pendapat Ibu membersihkan sapu kotor bisa apa tidak Bu? Singkat padat saja silakan Bu. Nah gitu, saya hanya bisa mengelus dada Bung Leo. Begini sebetulnya, di negara kita yang sudah merdeka 77 tahun ini, tadi Bung Leo mengatakan makin paham akan hukum, ya. Tapi konyolnya yang mengerti ini mengkadali yang tidak tahu. Dari tingkat bawah, Bung Leo, katakanlah preman pasar gitu, preman terminal, orang-orang yang perizinan UKM-nya kecil-kecil saja itu, itu dipelihara. Kalau mereka melanggar, itu diberitahu, ayo kamu melanggar, tapi tidak apalah, saya lindungi asal setor, dijadikan ATM sampai tingkat tinggi. Yang pemakai tadi orang-orang besar yang kata Bung Leo pemahaman hukumnya tinggi, itu lebih tinggi lagi ladangnya. Nah ladang betul. Ibu ya. Iya, kemudian kalau sampai diperkarakan, ini antara yang mengerti ini kerjasama. Yang satu pura-pura menolong, tapi Bu Indra, bekerja sama begitu ya. Bu Indra, ini terakhir Bu pertanyaan saya. Ibu masih percaya tidak Bu bahwa penegakan hukum kita masih bisa dilakukan dan sapu kotor ini benar-benar masih bisa difungsikan, dibersihkan lagi? Ibu masih percaya itu tidak Bu? Masih bisa. Buang itu sapu yang kotor. Ada sapu-sapu bersih. Nah itulah. Ibu masih juga berani bicara karena Ibu tahu penegak hukum yang bersih di mana kita bisa mengadu dan masih menginginkan kesejahteraan di Indonesia ini dan kebahagiaan hidup bersama yang setara begitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Bu Indra tadi mengatakan Bang Elman ladangnya beda-beda. Ini sampai masyarakat mengatakan bahwa penegak hukum mulai dari bawah sampai atas membuat penyalahgunaan hukum sebagai dalam tanda petik ladang. Ladang itu kan tempat mencari pendapatan, Bang. Ya, pokoknya itu basah punya lah itu. Itu dia. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat ironis. Bagaimana Bang Elman? Nah, inilah gambaran masyarakat tentang penegakan hukum itu kan. Iya. Apakah itu di kepolisian, mungkin juga di kejaksaan, ya mungkin juga para hakim, kita kan nggak tahu kan. Iya. Tapi kan persepsi masyarakat itu kan. Dan ini harus dijawab. Dan dijawab tidak hanya ngomong doang gitu kan. Jadi harus dibuktikan gitu kan. Iya. Jadi memang nggak ada pilihan deh untuk membereskan ini. Harus punya nyali dan punya keberanian dan harus nekat gitu ya. Oke. Kalau enggak, ya ini jangan salahkan. Baik. Kalau masyarakat suatu saat tidak percaya kepada penegakan hukum. Pertanyaannya adalah apakah dalam tanda petik amputasi itu memang harus segera dilakukan dan seberapa banyak bagian yang harus diamputasi? Kita akan jawab di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, Kapolri pun sempat mengatakan bahwa kalau harus memotong kepala untuk menyelamatkan tubuh keseluruhan, dia akan lakukan. Tapi pertanyaannya Bang, kalau kita harus melakukan amputasi itu, seberapa banyak, seberapa terukurnya kita harus lakukan itu, dan setelah diamputasi apakah tubuh ini akan menjadi lebih sehat, tubuh kepolisian akan lebih sehat atau seperti apa Bang? Pertama, saya harus katakan harus ada amputasi yang betul-betul ya mungkin ekstrim atau apa terserah lah ya. Dan yang paling tahu siapa dan organisasi mana yang harus diamputasi kan Kapolri kan. Betul. Tapi masyarakat sebetulnya kalau ditanya masyarakat siapa yang mau diamputasi, detik itu juga masyarakat tahu kok. Langsung sama. Si A, si B, si C, tahu mereka. Tapi itu biarlah itu kewenangan kepolisian. Yeah. Nah, apakah ini akan mengganggu organisasi? Saya yakin tidak. Karena saya sangat paham dari 400.000 lebih anggota kepolisian ini masih banyak yang jujur. Masih banyak sapu bersih. Masih banyak yang pintar-pintar, masih banyak yang diibaratkan sapunya masih bersih. Hanya mereka ini mungkin ya, mungkin dugaan banyak orang, mereka ini tidak punya cantelan. Tidak punya kawan. Sehingga kecerdasan, kejujuran, prestasi dia itu tetap di bawah. Karena tidak ada yang menarik dia ke atas. Padahal sebetulnya kan tidak perlu tarik-menarik. Biar aja dia bertumbuh. Ada kecerdasan, ada kepintaran, ada prestasi, otomatis naik. Sehingga dia sudah kuat, dia otomatis tumbuh. Kalau yang ditarik-tarik ini, karbitan. Inilah karbitan, inilah terjadi sekarang ini. Jadi saya percaya masih bisa. Hal lain yang juga harus dilakukan oleh Kapolri adalah perlu perbaikan organisasi.
seperti yang saya katakan tadi, kenapa divisi Propam kenapa tidak dilebur, digabungkan dengan Irwasum? Sehingga memang pengawasan itu hanya satu. Anda bisa bayangkan nggak? Ada divisi Propam turun ke daerah. Ada aparat Irwasum turun ke daerah. Kira-kira pertanyaan saya, yang paling ditakuti oleh kepolisian yang mana? Yang melapor langsung ke Kapolri, Bang. Pokoknya yang ditakuti apakah divisi Propamnya atau dari Irwasumnya? Saya yakin yang paling ditakuti adalah divisi Propam. Iya. Nah, padahal sebetulnya kan lembaga yang lebih tinggi kan Irwasum. Seharusnya. Kali itu bintang 3 gitu loh. Saya bingung. Oleh karena itu memang menurut saya peristiwa ini, peristiwa Duren 3 ini sekaligus menjadi awal pintu masuk pada Kapolri untuk melakukan perbaikan-perbaikan organisasi di mana diperlukan gitu ya. Tapi saya percaya, sekali lagi saya percaya betul, masih banyak anggota kepolisian yang pintar-pintar, cerdas, loyal, dan punya integritas, dan mampu menjadi penegak hukum yang baik, dan mampu membuat citra polisi kembali pulih seperti biasa. Ada yang mengatakan orang Indonesia itu gampang lupa, Bang. Kalau ada kasus besar yang lain, maka kasus besar sebelumnya bisa terlupakan. Kalau ini diselesaikannya masih butuh waktu lama. Beberapa orang mengatakan, ini sampai akhir tahun kelihatannya belum selesai juga. Apakah kemudian kita bisa jangan-jangan jadi lupa dan ini kasus ini akhirnya terlupakan, Bang? Bagaimana, Bang? Kasus ini, Leo, sampai kapanpun tidak akan pernah dilupakan. Dan orang-orang bijak, banyak anggota masyarakat yang mengatakan, memang di Indonesia ini, viralkanlah kasus, supaya mendapat perhatian. Sebab kalau hanya mengandalkan pengaduan, pasti tidak akan didengar. Tapi kalau dipiralkan, ini kasus tertembaknya Joshua ini, kalau tidak dipiralkan, kasus ini pasti akan terbenam. Baik. Ya, syukur netizen tiap hari, tiap detik, tiap menit memberikan respon. Baik. Kita percaya Kepolisian Republik Indonesia, Polri, bisa membersihkan sapu-sapu kotornya. Dan kita dukung itu ya, Bang Elman ya? Pasti kita dukung, dan saya yakin polisi ini kembali pulih. Baik, kita aminkan itu. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, kita sungguh berharap mereka yang menjadi aparat penegak hukum adalah orang-orang yang punya integritas, kompetensi, jiwa kepemimpinan, dan kematangan. Kita tidak ingin di dalam lembaga yang berkhidmat mewujudkan rule of law diisi mereka-mereka yang sok jagoan dan mengoyak-ngoyak hukum. Pembenahan itu harus terus dilakukan sejak masa seleksi hingga jenjang-jenjang berikutnya. Jangan pernah lelah untuk membersihkan sapu yang kotor karena ia mungkin telah ikut tercemar debu yang dibersihkannya. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap pakai masker Anda untuk menjaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.